Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW ternyata tahu tentang pertemuan tersebut. Dari siapa? Diberitahukan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, diberi wahyu. Jibril datang kepada Nabi Muhammad bahwa saat ini wahai Muhammad, orang-orang Quraisy tengah melakukan makar, ya, rencana jahat untuk membunuh dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah, yaitu perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang penentuan tempat hijrah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, yaitu tempat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui mimpinya. Disebutkan bahwa tempat hijrah bagi kaum muslimin pada saat itu adalah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma dan diapit dengan dua gunung batu hitam, ya. Dan yang dimaksudkan tidak lain adalah Yathrib atau Madinah. Para ulama mengatakan bahwa Madinah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hijrah karena beberapa hikmah. Jadi Allah ketika memilih sesuatu bukan tanpa alasan, ya. Tapi ada alasannya, ada hikmahnya. Dan hikmah ini berusaha digali oleh para ulama sehingga mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah sebagai tempat hijrah Nabi, mahjarun Nabi, itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya yang pertama, mereka mengatakan bahwa Madinah itu adalah tempat yang strategis, ya. Adalah tempat yang strategis di mana kota Madinah menjadi tempat yang sangat diuntungkan dalam kondisi geografisnya, ya. Madinah ini dikenal sebagai tempat yang memiliki satu pintu masuk saja, ya, memiliki satu pintu masuk saja. Kemudian di arah timur dan barat kota Madinah itu diapit oleh dua bukit batu, bebatuan hitam yang nggak bisa ditembus oleh pasukan musuh, apalagi kalau menggunakan kuda, onta dan lain sebagainya nggak bisa, karena itu adalah bukit bebatuan yang sangat tinggi dan sangat sulit, mungkin batu-batunya tajam dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk ditembus.
Sedangkan di sebelah selatannya, selatan kota Madinah, itu adalah pohon kurma atau kebun kurma yang sangat luas sekali. Ya, kalau kita tahu, kita pernah melihat barangkali kebun kurma itu antara satu pohon dengan pohon yang lain itu jaraknya tidak terlalu jauh, berdekatan. Sehingga akan menyusahkan apabila ada orang yang menyerang dari tempat tersebut, ya. Karena pasti pasukannya akan kesulitan, terhalang dengan banyaknya pohon kurma yang ada pada saat itu. Sehingga mau nggak mau, pintu masuk untuk menuju ke Madinah, untuk masuk ke Madinah itu hanya satu, yaitu di arah utara, di sebelah utara. Ya, makanya ketika perang Khandaq terjadi itu, Rasulullah SAW tidak menggali parit mengelilingi Madinah, tidak, tapi hanya di sebelah utara saja. Ya, dan itu memang tempat masuk kota Madinah, nggak bisa ditembus dari tempat yang lainnya. Ini hikmah yang pertama, diuntungkan dari kondisi geografisnya. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Madinah yang dipilih? Karena penduduk Madinah adalah orang-orang yang terbiasa dengan perang, ya. Sehingga mereka siap untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ya. Aus dan Khazraj, mereka adalah dua suku yang secara turun temurun melakukan peperangan terus menerus selama 100 tahun, bahkan 120 tahun, ada yang mengatakan demikian. 120 tahun itu mereka perang terus, sehingga mereka sudah faham bagaimana strategi peperangan itu, ya, bagaimana strategi musuh, bagaimana kemudian cara untuk menghalau musuh dan lain sebagainya, mereka sudah paham, ya, karena mereka sudah terbiasa dengan peperangan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Madinah itu adalah jalur yang sangat adalah jalur yang harus dilewati oleh kaum musyrikin Makkah ketika mereka hendak berdagang ke Syam, ya. Sehingga kalau Madinah dikuasai, maka mereka bisa menghambat jalur perekonomian penduduk Makkah, gitu. Jadi ketika mereka hendak berdagang ke Syam, itu bisa dihadang di Madinah, ya. Jadi Madinah ini betul-betul tempatnya sangat strategis sekali. Nah, dengan keuntungan-keuntungan tersebutlah maka kemudian Madinah menjadi tempat yang dipilih oleh Allah, menjadi tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat hijrah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kaum muslimin. Sehingga ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk pindah ke Madinah, ya, karena di Makkah sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. Di Makkah sudah kondisinya semakin sulit, tidak bisa mensyiarkan agama Islam. Akhirnya kaum muslimin diperintahkan untuk pindah ke Madinah. Sebelumnya ada beberapa sahabat yang mereka sudah hijrah terlebih dahulu ke Ethiopia, ke Habasyah, ya. Ada cukup banyak sahabat yang hijrah di Habasyah. Di antaranya ada sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah dan istrinya, namanya Laila binti Hasamah, ya. Di mana dikisahkan pada awal mereka hijrah, ya, ketika mereka mau meninggalkan kota Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia, istrinya Amir bin Rabi'ah ini dicegat oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab masih belum masuk Islam, masih musyrik. Ditanya kemudian, mau kemana kalian wahai Laila binti Hasamah? Maka Laila binti Hasamah pun kemudian menjawab, kalian memperlakukan kami di sini dengan sangat buruk. Kalian menyiksa kami, menindas kami dan lain sebagainya, sehingga kami akan pergi meninggalkan kota ini, meninggalkan negeri ini. Kami akan mencari tempat yang lebih aman, ya. Dan pada saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sahibakumullah, semoga Allah menyertai perjalanan kalian. Jadi nggak marah, justru didoakan, ya, dengan lemah lembut. Pada saat itu memang Umar sudah hatinya bergejolak, ya, sudah mulai bisa menerima agama Islam, tapi belum masuk Islam. Nah, kemudian ketika Laila binti Hasamah ini mendengar perkataan Umar, ya, mendengar responnya Umar, kok ternyata dia nggak marah, malah mendoakan kebaikan.
Kemudian dia menceritakan ini kepada suaminya, kepada Amir bin Rabi'ah. Wahai suamiku, andaikan tadi kamu mengetahui apa yang dikatakan Umar kepadaku. Dia mengatakan demikian dan demikian. Dia mengatakan dengan lembut, dia mendoakan kami dan lain sebagainya. Kemudian Amir bin Rabi'ah mengatakan, wahai istriku, apakah engkau berharap Islamnya Umar? Iya, aku berharap dia masuk Islam. Maka Amir bin Rabi'ah mengatakan, demi Allah tidak akan masuk Islam Umar sampai masuk Islam keledai bapaknya. Ya. Jadi orang macam Umar ini menurut Amir bin Rabi'ah nggak mungkin dia masuk Islam. Ya. Demi Allah dia nggak mungkin masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Tapi kita nggak tahu takdir ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha membolak-balikkan hati. Bahkan orang sekeras Umar bin Khattab sekalipun hatinya bisa luluh untuk menerima agama Islam. Dan demikianlah ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada saat perintah hijrah ke Madinah, kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur mereka mulai meninggalkan kota Madinah. Memang tidak secara serempak, karena pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan, telah kita bahas bahwa kalau serempak maka akan dihadang oleh kaum musyrikin, dan kaum musyrikin itu tidak mau kaum muslimin meninggalkan kota Makkah, apalagi sampai bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, karena itu nanti akan merugikan mereka. Setelah berangsur-angsur mereka pergi, ada yang pergi sendirian, ada yang satu keluarga, ada yang bikin kelompok kecil dan lain sebagainya. 2 bulan setelah peristiwa Bai'atul Aqabah, 2 bulan setengah ada yang mengatakan demikian, maka seluruh kaum muslimin sudah tidak ada lagi di Makkah. Makkah sudah bersih dari kaum muslimin, kecuali Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ada beberapa tawanan-tawanan ya, budak-budak kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin yang memang mereka tidak bisa lari, nggak bisa kabur. Karena budak, statusnya budak itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dikurung di rumahnya, ya, di rumah tuannya dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa kabur. Adapun kaum muslimin yang sifatnya mereka ini bisa statusnya bebas, bukan budak, ya, maka mereka sudah pergi semua meninggalkan kota Makkah. Nah, sehingga suatu hari pernah Abu Jahal kemudian bersama Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika itu Al-Abbas masih musyrik, dan juga Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini, mereka ini adalah tokohnya kaum musyrikin, tokohnya Quraisy. Suatu ketika tokoh-tokoh Quraisy ini, Abu Jahal, Al-Abbas, Utbah bin Rabi'ah, naik ke sebuah bukit dan mereka melihat ke perkampungan Bani Jahsy, ya. Ada suatu kampung suku namanya Bani Jahsy, ya. Orang-orang yang tokoh-tokoh terkenal dari Bani Jahsy tersebut seperti Abdullah bin Jahash, Zainab binti Jahash, ya. Kemudian ada Hamnah bintu Jahash dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tokoh-tokoh musyrikin ini naik ke atas bukit, melihat ke perkampungan Bani Jahash, sepi, ya. Sunyi, nggak ada orang sama sekali. Biasanya kan ada orang-orang penduduk kampung tuh yang jalan-jalan di sekitar rumahnya, mungkin nongkrong di depan rumahnya ke apa, melakukan aktivitas. Ini nggak ada sama sekali, kosong, ya. Sampai-sampai pintu rumahnya itu diterpa angin sehingga kebuka ketutup, ya. Ketika kebuka itu kelihatan dari jauh kosong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Jendela rumah, jendela kamarnya juga seperti itu, kosong, nggak ada siapa-siapa. Pada saat itu langsung kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, Bani Jahsy telah meninggalkan perkampungan mereka, ya. Dan Abu Jahal mengatakan kepada Al-Abbas, ini adalah ulah keponakanmu, ya. Lihat betapa jahatnya dia, memecah belah kita, kemudian membuat kita saling membenci satu sama lain, memusuhi satu sama lain dan lain sebagainya, ya. Padahal itu ulahnya Abu Jahal sendiri, ya. Karena Abu Jahal menyiksa kaum muslimin. Kalau seandainya kaum muslimin tidak disiksa oleh Abu Jahal dan teman-temannya, maka kaum muslimin tidak akan pergi dari kota Makkah, ya. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa semua kaum muslimin yang ada di Makkah
pada saat itu mereka telah pergi ke Madinah meninggalkan kota Makkah, dan kondisi ini membuat kaum musyrikin resah, membuat mereka gelisah, ketakutan, khawatir, ya. Karena mereka melihat ada ancaman yang besar di depan mereka, ya, dengan kepergian kaum muslimin, bergabungnya kaum muslimin dengan penduduk negeri Madinah. Mereka menganggap ini merupakan ancaman yang besar. Ancaman terhadap apa? Ancaman terhadap keyakinan paganisme mereka, dan juga ancaman yang besar terhadap perkembangan ekonomi mereka. Ya. Ya, kalau kaum muslimin bergabung dengan masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang lain, mereka bisa bebas menyebarkan keyakinan agama Islam, sehingga membuat seluruh penduduk Arab menerima ajarannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang terjadi adalah nanti keyakinan paganisme mereka ini semakin lama akan semakin ditinggalkan oleh manusia. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang Quraisy pada saat itu. Nggak boleh dibiarin ini, ya. Ini keyakinan kita, keyakinan nenek moyang kita yang selama ini sudah kita jaga bisa rusak, bisa dilupakan oleh semua orang, ya. Dan juga ini merupakan ancaman yang besar terhadap perkembangan perekonomian mereka. Karena itu tadi, Madinah adalah jalur yang dilewati oleh penduduk Makkah yang hendak berdagang ke Syam. Dan perdagangan pada saat itu adalah mata pencarian terbesar mereka, penduduk Makkah. Ya, mata pencarian terbesar penduduk Makkah berdagang. Mereka selalu berdagang ke Syam, karena Syam pada saat itu adalah ibu kota Arab, sehingga tempat berkumpulnya manusia di sana. Perputaran ekonomi itu sangat cepat di sana, sehingga orang-orang Makkah itu sangat mengharapkan perdagangan mereka di Syam ini. Dan Syam kalau mau ke sana, orang Makkah kalau mau ke Syam harus melewati Madinah. Kalau Madinah dikuasai oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin, nah ini bahaya, bisa menghambat perekonomian mereka, sehingga mereka cemas. Kaum musyrikin yang ada di Makkah pada saat itu gelisah, mereka khawatir, ya, terhadap bayang-bayang ancaman tersebut. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kemudian orang-orang Quraisy ini, pembesar-pembesar Quraisy ini, mereka karena sudah mulai gelisah, resah dan lain sebagainya, mereka memutuskan untuk segera merapatkan barisan, ya. Mereka harus segera melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, ya. Maka kemudian bertemulah, ya, mereka membuat perjanjian untuk berkumpul di Darun Nadwah, ya. Darun Nadwah, tempat yang dulu pernah kita sampaikan sebagai tempat perkumpulan, ya, aula tempat perkumpulan orang-orang Quraisy pada saat itu, Darun Nadwah. Datanglah pembesar-pembesar Quraisy, ya. Di antara yang datang adalah Abu Jahal bin Hisham, kemudian Jabir bin Mut'im, kemudian ada Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Abu Sufyan bin Harb, kemudian ada pula Al-Bakhtari, dan ada pula Umayyah bin Khalaf. Mereka ini adalah pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Mereka yang menjadi ujung tombak atau penguasa yang didengar perkataannya dan pendapatnya oleh masyarakat Arab di Makkah pada saat itu. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, ya. Dan pertemuan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Safar tahun ke-14 setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi, ya. Jadi tahun ke-14 setelah kenabian. Di hari Kamis mereka kumpul pagi-pagi sekali. Pagi hari mereka berjanji, kumpul kita membahas masalah ini, karena ini dianggap sebagai masalah yang sangat genting sekali, ya. Hari itu terjadi pada hari Kamis. Nah, ketika mereka telah berkumpul, mereka bersiap untuk membahas bagaimana langkah-langkah mereka berikutnya untuk membendung penyebaran agama Islam, ya, dan untuk menyikapi pindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, ya. Ketika mereka sudah berkumpul semua, tiba-tiba ada orang tua datang, ya, berdiri di ambang pintu Darun Nadwah menggunakan mantel yang sangat tebal, ya, sudah sepuh sekali orangnya, berdiri di sana. Sehingga
kedatangan orang tua tersebut membuat tokoh-tokoh kaum musyrikin ini bertanya-tanya, siapa nih orang? Kok tiba-tiba ada orang tua di situ? Ya. Ternyata ada salah satu dari mereka mengatakan, atau salah satu dari mereka bertanya, Anda siapa? Orang tua ini mengatakan, saya adalah Syekh min Najd, orang tua dari Najd, dari daerah Najd. Dan dia datang ke situ ingin mendengarkan diskusi yang akan disampaikan oleh pembesar-pembesar Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Dan pada riwayat tersebut disebutkan bahwa ternyata itu adalah iblis yang menyamar, ya, menjadi orang tua, ingin mendengarkan sekaligus memberi saran dan masukan terhadap hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Terjadilah diskusi perkumpulan, ya. Orang tua ini, syekh dari Najd ini, atau syaitan iblis yang menyamar jadi kakek-kakek ini mengatakan, sampaikan pendapat-pendapat kalian, ya. Maka ada orang yang menyampaikan pendapat ini disampaikan oleh Abul Aswad, ya, salah satu tokoh dari Quraisy. Pada saat itu dia mengatakan, mereka semua ini berkumpul, awalnya mereka menyetujui untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad, memutus penyebaran agama Islam. Caranya gimana? Kita tangani penggagasnya, ya. Kalau penggagasnya sudah kita habisi, sudah kita pegang kendalinya, maka otomatis ajaran agama ini tidak akan bisa tersebar. Oleh karena itu, kumpulnya mereka di situ fokusnya adalah bagaimana cara menangani Nabi Muhammad SAW, penggagasnya ini, ya. Maka Abul Aswad mengatakan, gimana kalau kita usir saja Muhammad ini, ya. Kita buang dia dari negeri kita, dari Mekah. Terserah, kita nggak usah pedulikan nanti dia mau kemana pun terserah, ya. Kita fokus untuk menjalin hubungan antara suku-suku yang ada di Mekah kembali, ya. Kita rukunkan kembali suku-suku kita yang ada di Mekah. Muhammad sudah kita usir aja, ya. Biar dia mau kemana pun nggak usah dipedulikan. Ini usulan yang pertama yang disampaikan oleh Abul Aswad. Mendengar usulan ini, si iblis kakek-kakek dari Najd ini tadi, yang mengaku dari Najd ini tadi, mengatakan, enggak, saya enggak setuju dengan usulan ini. Kenapa alasannya? Kalau kita biarkan dia keluar, ya, sebagaimana kita ketahui, mulutnya Muhammad itu sangat manis sekali, ya, sehingga bisa merubah keyakinan orang, bisa membuat orang itu percaya dan mengikuti perkataan dia. Bayangkan kalau kita usir dia, kemudian dia menemui seluruh orang Arab, menyebarkan agamanya kepada mereka dengan kata-kata manisnya, ya. Kemudian dia berhasil mengumpulkan kekuatan dengan banyaknya pengikut dia, lalu kemudian nanti dia akan menyerang kita, menyerang kalian di negeri kalian, ya. Jadi saya nggak setuju dengan usulan ini. Cari cara lain, ya. Usulkan usulan yang lain. Maka kemudian usulan yang kedua disampaikan oleh Al-Bakhtari, ya. Ini juga salah satu pembesar Quraisy. Al-Bakhtari mengatakan, kalau gitu supaya Muhammad ini tidak menyebarkan ajarannya lagi, gimana kalau penjarakan saja dia, ya, dipenjara di tengah kota Mekah, kemudian tutup seluruh akses menuju ke penjaranya dia, supaya nggak ada orang yang mendengar perkataannya Muhammad lagi, supaya tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Muhammad lagi. Biarkan dia di penjara itu seumur hidupnya. Maka si iblis dari yang mengaku kakek dari Najd ini mengatakan, enggak, saya enggak setuju. Kenapa alasannya? Kakek-kakek ini mengatakan, karena kalau kita penjarakan dia, maka lambat laun pasti pengikutnya tahu, ya, kemana Nabi Muhammad kok udah lama nggak pernah kelihatan, nggak ada kabar dan lain sebagainya. Pasti mereka akan tahu, ya, lama-lama akan tahu, sehingga akan membuat marah, membangunkan amarah pengikutnya, sehingga pengikutnya nanti bisa mengumpulkan kekuatan, mereka bisa menyerang kalian, dan bisa jadi kalian akan kalah, gitu. Jadi nggak diterima usulan ini. Ketika dua usulan ini ditolak semuanya, maka kemudian pemimpin dari
pertemuan ini, yaitu Abu Jahal, dia mulai angkat suara. Wahai kaum, dia mengatakan, wahai manusia, aku akan memberikan usulan dan aku yakin kalian semua pasti akan setuju dengan usulan ini. Karena semua penasaran, akhirnya ditanya, apa usulanmu wahai Abu Jahal? Disebutnya, mereka memanggilnya Abul Hakam, ya, orang yang bijaksana, dikenal di tengah orang Quraisy sebagai orang yang bijaksana. Tapi di tengah kaum muslimin disebut dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, orang yang sangat dungu, yang sangat bodoh sekali. Nah, kemudian Abu Jahal ini menyampaikan, mengutarakan pendapatnya. Dia mengatakan, bagaimana jikalau kita kumpulkan seluruh pemuda yang kuat, kemudian memiliki kedudukan di setiap kaum, di setiap suku. Jadi setiap suku kita ambil pemudanya satu, pemuda yang ditokohkan, yang memiliki fisik yang kuat dan lain sebagainya. Kita kumpulkan mereka semua dari semua suku, ya, kita ambil. Jangan dari satu suku saja, dari semua suku kita ambil satu-satu, ya. Kemudian kita suruh mereka untuk menyergap Muhammad, dan kemudian kita perintahkan mereka untuk menusuk, kita berikan mereka pedang satu persatu, kemudian kita perintahkan mereka untuk menusukkan pedangnya ke Muhammad secara bersamaan, ya. Sama-sama, jangan cuma satu orang saja yang nusuk, tapi sama-sama, ya. Tujuannya apa? Abu Jahal mengatakan, dengan demikian kita akan aman, ya. Karena pedang yang menumpahkan darahnya Muhammad berasal dari semua suku Arab, bukan cuma satu suku saja. Sehingga yang membunuh Nabi Muhammad itu bukan hanya satu suku, tapi semua suku Arab yang ada. Sehingga sukunya Nabi Muhammad, mereka tidak akan berani menggugat, ya. Karena kalau digugat semua suku Arab yang ada. Sehingga suku Bani Hashim, suku Abdul Manaf, mereka tidak akan bisa berkutik, ya. Mereka tidak akan bisa menggugat. Karena yang melukai Nabi Muhammad, yang menusuk Nabi Muhammad itu pedangnya semua suku. Mendengar saran ini, si iblis ini langsung mengatakan, ini adalah saran yang paling baik, dan saya kira tidak ada saran yang lebih baik daripada ini, ya. Jadi sarannya Abu Jahal ini disepakati oleh iblisnya iblis nih Abu Jahal, ya. Sarannya yang lain nggak diterima, sarannya Abu Jahal diterima sama iblis, ya. Nah, sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah, ya, karena mereka mengatakan sebetulnya di dalam pertemuan itu tidak perlu ada iblis untuk menyamar, karena sudah ada Abu Jahal yang mewakili, gitu, ya. Jadi Abu Jahal sudah cukup mewakili iblis, gitu, ya. Saking iblisnya, saking jahatnya si Abu Jahal ini. Dan kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian para orang-orang Quraisy yang berkumpul di Darun Nadwa itu, mereka sepakat dengan rencana yang diutarakan oleh Abu Jahal laknatullah alaih ini, ya. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menjalankan rencana ini. Akhirnya mereka pulang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka cari pemuda-pemuda dari setiap suku yang memang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan, ya, untuk mereka persenjatai dan untuk menyergap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tahu tentang pertemuan tersebut. Dari siapa? Diberitahukan oleh Jibril alaihi salatu wasallam, ya, diberi wahyu. Jibril datang kepada Nabi Muhammad bahwa saat ini wahai Muhammad, orang-orang Quraisy tengah melakukan makar, ya, rencana jahat untuk membunuh dirimu, ya. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertemuan, tentang makar yang dibuat oleh kaum musyrikin ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy, mereka memikirkan cara untuk menyelakakanmu dengan cara menangkapmu, ya, atau mengusirmu, atau dengan cara membunuhmu.
Jadi 3 pilihan opsi untuk menyelakakan Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka kaum Quraisy itu mereka berbuat makar jahat, niat jahat, rencana jahat, ya, kepadamu, wa yamkurullah, dan Allah Subhanahu wa taala membalas niat jahat mereka, membalas rencana jahat mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah pertemuan tersebut, setelah orang-orang Quraisy berkumpul itu tadi, orang-orang Quraisy mereka kembali ke rumah mereka masing-masing sembari mempersiapkan segala sesuatunya, tapi mereka tidak mau menunjukkan niat mereka. Artinya mereka berbuat seperti biasanya supaya menghilangkan kecurigaan, ya. Mereka beraktivitas seperti biasa, seolah-olah mereka nggak akan melakukan sesuatu apapun. Padahal di belakang itu mereka sembunyi-sembunyi sedang mempersiapkan sesuatu untuk menyergap Nabi Muhammad SAW di malam harinya. Ya, ini terjadi pada hari Kamis, ya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW tahu tentang niat busuk mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, nanti malam jangan engkau tidur di ranjangmu yang biasa kamu tidur, ya. Nabi Muhammad tidak boleh tidur di ranjang tersebut, ya. Sehingga siang harinya, di hari Kamis tersebut, siang harinya Nabi Muhammad SAW bergegas menuju ke rumahnya Abu Bakar, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wasallam telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk berangkat hijrah, ya. Karena kenapa Nabi Muhammad tidak hijrah bersama kaum muslimin? Nabi Muhammad menunggu perintah, menunggu wahyu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun sebetulnya jauh-jauh hari beliau sudah ingin berangkat berhijrah bersama dengan kaum muslimin, tapi ditahan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la'allaka suhbah, wahai Abu Bakar, aku berharap engkau itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemaniku dalam berhijrah nanti. Akhirnya Abu Bakar pun menahan niat hijrahnya, ya. Beliau hanya mempersiapkan tunggangan, ya, berupa 2 ekor onta, setiap hari dikasih makan, dan di onta tersebut sudah disiapkan pelananya beserta dengan persiapan perlengkapan untuk hijrah. Menunggu perintah, menunggu aba-aba dari Rasulullah SAW, maka beliau akan pergi. Maka pada hari itu, pada siang hari itu, hari Kamis itu, Rasulullah SAW bergegas menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu ketika melihat Rasulullah datang, beliau yang menceritakan, beliau mengatakan, demi Allah, aku nggak pernah melihat Rasulullah SAW datang ke rumahku menemuiku di jam seperti ini, di siang bolong seperti itu, nggak pernah, ya. Aisyah mengatakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu setiap hari datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi di waktu pagi dan petang, sore hari, pagi atau sore atau malam. Nggak pernah siang bolong, waktunya orang biasanya qailulah, sedang tidur istirahat. Rasulullah datang bertamu ke rumahnya orang, apalagi ke rumahnya Abu Bakar, nggak pernah. Kok tiba-tiba pas waktu itu Rasulullah itu tumben sekali, di waktu yang beliau nggak pernah datang, tiba-tiba datang dengan bergegas dan menggunakan penutup kepala, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, ini berarti ada sesuatu hal yang genting dan penting untuk disampaikan. Ketika Rasulullah SAW sampai di depan pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, keluarkan, akhrij man indak, keluarkan, suluh keluar orang yang ada di rumahmu. Beliau ingin mengatakan sebuah rahasia, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada di dalam rumahku kecuali keluargamu, ya, kecuali ahluk, kecuali keluargamu, yaitu Aisyah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga ada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak ada orang lain. Di sini cuma aku dan keluargamu, gitu. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, bersiaplah, kita akan hijrah, ya. Engkau menemaniku untuk hijrah. Pada saat itu Aisyah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis.
menangis karena terharu, bahagia karena beliau memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menemani Nabi Muhammad untuk hijrah, untuk melakukan misi perjalanan. Ini kalau bisa dikatakan ini adalah perjalanan kematian, ya, misi kematian, ya, antara hidup dan mati, gitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian menyiapkan segalanya, menyiapkan tunggangannya dan lain sebagainya. Kata Abu Bakar As-Siddiq menawarkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini aku sudah mempersiapkan 2 tunggangan. Engkau gunakan satu, aku gunakan satu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Enggak, saya enggak mau kecuali saya bayar." Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya kalau dikasih, apalagi sama Abu Bakar, langsung diterima. Tapi pada saat itu ketika beliau diberi unta tunggangan, beliau enggak mau, saya bayar aja. Ya. Para ulama mengatakan, kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membayar pada saat itu? Karena beliau menganggap bahwa perjalanan hijrah ini adalah perjalanan ibadah yang sangat luar biasa, dan beliau mau melakukan perjalanan ibadah yang luar biasa ini dengan harta beliau sendiri, nggak mau dari pemberian orang lain. Supaya apa? Supaya ibadahnya lebih maksimal lagi, gitu. Jadi dibeli. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu nggak memaksa, udah wahai Nabi ini pakai aja nggak apa-apa. Nggak, ya. Ketika Nabi ingin bayar, ya sudah. Abu Bakar pun tahu tentang keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke rumah beliau. Beliau sudah memikirkan berbagai macam cara untuk kabur dari Makkah, ya. Beliau sudah memikirkan langkah-langkah apa yang harus rencana apa yang harus beliau tempuh untuk melarikan diri dari Makkah, ya. Beliau niatnya setelah memberitahu Abu Bakar, beliau pulang ke rumah, menunggu awal malam. Ketika nanti awal malam beliau akan ke rumahnya Abu Bakar, diam sejenak di rumahnya Abu Bakar, menunggu agak larut malamnya, baru setelah itu beliau akan kabur bersama Abu Bakar untuk melakukan hijrah, ya. Rencananya seperti itu, rencananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti kata orang, manusia berencana, tapi Tuhan yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Dan ternyata qadarullah, walaupun itu rencana Nabi, tapi meleset juga, ya. Apa yang beliau rencanakan ternyata meleset, ya. Ketika beliau hendak keluar awal malam menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ternyata lebih keduluan para pemuda-pemuda kaum musyrikin itu untuk datang dan menyergap rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi nggak bisa keluar, ya. Nabi nggak bisa keluar pada saat itu, ya. Dan pada saat itu di rumah beliau ada Ali bin Abi Thalib. Lah bagaimana kok bisa ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam rumah beliau? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena beliau sudah mempunyai keinginan untuk hijrah, untuk meninggalkan Makkah, maka beliau memanggil Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua barang titipan kaum musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad itu walaupun beliau dibenci, tapi bahkan pada sampai titik beliau dibenci pun, pada saat yang bersamaan beliau menjadi orang yang paling amanah dan paling terpercaya bahkan di tengah kaum musyrikin. Sehingga kaum musyrikin itu menganggap tidak ada tempat yang lebih aman untuk menitipkan harta kecuali di Muhammad, ya. Sehingga walaupun mereka membenci Nabi Muhammad, mengatakan Muhammad itu kan sihir, penipu, kadzab dan lain sebagainya, tapi mereka tetap menitipkan barang kepada beliau, karena beliau terkenal sebagai orang yang al-amin, amanah. Sehingga banyak di rumah beliau itu barang titipan-titipan kaum musyrikin yang beliau jaga di sana, ya. Dan barang titipan ini ketika Nabi Muhammad sudah membulatkan tekad untuk pergi berhijrah, karena beliau sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau pun ingin mengembalikan, nah ini sifat amanahnya beliau, ya. Walaupun kepada musuh, walaupun beliau tahu itu barangnya orang musyrikin gitu lah, tapi nggak diambil gitu aja, ya. Nggak mentang-mentang barangnya musuh kemudian dibawa kabur sekalian, enggak, ya. Beliau panggil Ali bin Abi Thalib, tugasnya adalah untuk mengembalikan semua barang titipan kaum musyrikin kepada beliau agar dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga disebutkan dalam sebuah kisah nanti,
Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini ketika Nabi sudah hijrah, beliau selama 3 hari kemudian itu sibuk mengembalikan barang-barang titipan. Ya. Baru setelah beliau mengembalikan semua barang titipan orang-orang Quraisy, beliau menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sudah berada di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak keluar, ya, karena terdapat begitu banyak kaum musyrikin di luar, pemuda-pemuda kaum musyrikin yang siap untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senjata-senjata mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa serta-merta keluar. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur berbaring di tempat tidur beliau dan kemudian menggunakan selimut beliau, kerukupan gitu. Sehingga nanti ketika diintip oleh kaum musyrikin itu kelihatan, karena rumah-rumah zaman dahulu seperti itu, banyak lubang-lubang, celah-celah yang bisa digunakan untuk mengintip. Sehingga kaum musyrikin ketika mengintip, oh berarti Muhammad masih ada di dalam. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setiap malam, tengah malam itu beliau selalu keluar ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, waktu itulah ditunggu oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi Muhammad keluar, baru disergap. Rencananya seperti itu. Sehingga diintip dulu dari luar. Awal malam itu sudah diintip. Oh, Muhammad lagi tidur di tempat tidurnya. Padahal itu bukan Nabi Muhammad, tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini masya Allah loyalitasnya Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau tahu resikonya besar. Ya, ketika berpura-pura menjadi Nabi Muhammad SAW pada saat itu, resikonya sangat besar sekali. Ya, kaum musyrikin bisa saja mendobrak pintu itu, kemudian langsung menusuk dengan membabi buta, ya. Padahal ternyata itu bukan Nabi Muhammad. Tapi dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dengan segala konsekuensinya beliau siap untuk menerima itu semua. Menunjukkan betapa loyalnya beliau, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam ini. Nah, kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah isya. Ini nanti perjalanan berikutnya insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan yang akan datang, karena waktunya sudah habis, nggak cukup ya. Ini kisahnya masih agak panjang lagi ya. Nanti perjalanan bagaimana Rasulullah SAW itu menemui Abu Bakar, kemudian bagaimana beliau bisa lolos dari kepungan kaum musyrikin, bagaimana kemudian beliau bisa sampai di Gua Thur, padahal Gua Thur itu arahnya beda jalan antara jalan menuju ke Madinah dan jalan ke Gua Thur itu kalau bahasa kita nyelentang ya, siji ngalor siji ngidul gitu. Tapi kok beliau bisa sampai di Gua Thur ya. Nanti kemudian bagaimana kaum musyrikin bisa menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang dalam tema hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bagian yang kedua. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita tentang kehidupan panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan bisa menambah kecintaan kita kepada beliau. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.